Sekeras. Ya, ya, oke. 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 Terus sembilan. Oke. Saya menjawab, Bu. Oke. Terima kasih Pak Hairul. Ya, ya. Ya. Saya jawab saja dulu, Bu, biar iya, jawab dulu biar tidak hilang. Saya jawab dulu. Ah, ending dulu, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan. Iya, ya sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pertanyaan dari Pak Hairul, sangat bagus sekali. Yang disampaikan dalam pertanyaan tersebut, apa pengaruh epistemologi dalam dunia pendidikan? Baik, saya jawab dulu. Ya, tentu epistemologi ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Jadi kita kalau tidak mengikuti pengetahuan atau sains atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam dunia pendidikan, tentu tidak akan diperoleh oleh mahasiswa atau sekolah atau sebagainya. Dan nomor dua, dan itu sangat bermanfaat di dunia pendidikan. Dan terus yang kedua pertanyaannya, kalau berpengaruh seperti apa contohnya? Contoh salah satunya epistemologi itu ada beberapa macam, baik dia dalam pengetahuan dalam pembangunan, dalam pendidikan. Salah satu contohnya dalam dunia pendidikan saya jelaskan. Dulu kita mengikuti pengetahuan secara tradisional. Jadi hanya bertatap muka langsung. Dengan adanya perubahan atau sains-sains yang selama ini berubah-ubah dengan kemajuan-kemajuan dunia dan pemikiran-pemikiran kita yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat membantu. Salah satu contohnya seperti pengetahuan di dalam dunia teknologi. Salah satunya kita yang dulunya bisa tahu melalui belajar mengajar, bertatap muka langsung. Sekarang kan seperti yang kita alami sekarang sudah ada teknologi, ada handphone, ada internet, ada kuliah daring. Nah, itu ya salah satu salah satu contoh pengetahuan yang berkembang dalam epistemologi yang masuk dalam pendidikan. Seperti itu Pak Hairul. Terima kasih. Oke. Oke, Pak. Sekarang Ibu Elva, silakan. Ya. Apa sekarang? Apa yang harus ditegaskan? Oh, ditegaskan.
Benar. Apa? Oke, mungkin Ibu Ulfa mau jawab tuh. Bagaimana? Nah, satu, saya kasih kesempatan sama Ibu Ulfa. Katanya nomor satu dari Pak Rizwan, apa yang harus ditegaskan dalam pengetahuan epistemologi. Terus nomor dua, berikan contoh pengembangan dalam kehidupan manusia. Saya jawab. Saya jawab. Ya. Pak Sapi. Oh, Hendro. Oh, Hendro Nento. Hendro Nento. Ya, saya paham. Ya, 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 ya. Menjawab? Oke. Saya jawab aja dulu. Terus kedua apa? Enggak ada. Nah, kedua. Ya, ya. Oke, saya jawab aja dulu yang siapa yang Pak Risan ya? Pak Risan ya? Halo, Pak Risan. Ya, apa yang harus ditegaskan dalam pengetahuan epistemologi? Jadi di sini saya akan coba jawab. Mungkin Ibu Lupa akan menambahkan. Di sini saya tegaskan dalam pengetahuan epistemologi itu di dalam kehidupan manusia kita sangat membutuhkan suatu pengetahuan, bukan cuma membutuhkan suatu bahan pokok saja, tetapi di sini manusia juga tidak luput dari pengetahuan. Dengan adanya epistemologi ini sangat membantu bagi manusia untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Kalau tidak ada suatu pengetahuan, kita tentu tidak akan mengetahui perkembangan yang terjadi pada masa lampau atau pada masa sekarang ini. Seperti itu. Terus jawab pertanyaan nomor 2 dari Pak Risan, berikan contoh perkembangan kehidupan manusia. Nah, salah satu contoh dari perkembangan epistemologi dalam kehidupan manusia itu salah satunya
yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Hairul di dalam perkembangan pengetahuan dalam dunia pendidikan, yaitu ada termasuk di situ teknologi. Terus yang kedua di dalam pembangunan. Nah, seperti gini contoh pada masa lampau atau pada masa zaman dulu atau zaman es atau zaman batu lah. Dulu itu manusia itu tidak memiliki rumah. Dengan adanya pengetahuan dengan beberapa aliran-aliran yang menyangkut di dalamnya yang ada kaitannya seperti rasionalisme, intelektualisme, empirisme dan bla 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 itu, di situ akan ada pikir sehingga menjadi manusia walaupun pada zaman itu masih sangat terbatas. Nah, di situ mereka dari terik matahari atau hujan. Dulu kan belum ada rumah, jadi mereka bersembunyi di goa-goa atau di hutan-hutan untuk berteduh. Nah, dengan adanya perkembangan seperti itu, mereka berpikir bagaimana caranya bisa melindungi diri dari hujan. Nah, mereka menggunakan ide membangun sebuah ranting untuk dijadikan atap rumah, kayak seperti itu. Sehingga terbentuklah ruang-ruang dan bisa berkembang sampai ada ruang-ruang berikutnya seperti contoh rumah Papua kan dalam satu ruangan dan adanya perkembangan zaman ada beberapa ruang sehingga ada ada ruangan dapur, rumah, kamar dan sebagainya. Begitupun yang terjadi di dalam setiap daerah atau perkembangan zaman sehingga pada zaman dulu zaman yang masih sangat sederhana sekarang pembangunan di zaman sekarang itu dengan adanya pengetahuan sehingga menimbulkan ide-ide dan pengalaman dan sains dan sebagainya sehingga berkembang menjadi suatu pembangunan yang modern dengan sehingga sudah ada infrastruktur dalam pembangunan seperti itu dengan adanya pengetahuan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Ulfa. Silakan saya kasih kesempatan sama Ibu Ulfa. Yang ketiga, yang Pak Hendro Habibi, Pak Hendro Nento. Yang perbedaan, oh ini, yang ketiga dari pertanyaan dari Hendro Nento yaitu apa perbedaan antara epistemologi dan filsafat ilmu pengetahuan? Bisa dijawab? Boleh? Saya jawab. Oke, saya jawab. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Hendro Nento. Apa perbedaan antara epistemologi dengan filsafat ilmu pengetahuan? Kalau epistemologi menurut
kita dapatkan dari suatu ilmu, entah kita mempelajari melalui komunikasi atau melalui internet atau melalui interaksi dengan orang, di situ adalah dimaksudkan pengetahuan. Terus filsafat itu semacam pengandaian. Nah, dasarnya itu pengandaian, yaitu macam berandai-andai, memperkirakan. Jadi dia cuma mengambil pengetahuan itu bukan berdasarkan dari pengetahuan, tetapi hanya berdasarkan dari berandai-andai. Yang itu ya tentu yang ada di dalam beberapa aliran dari epistemologi ada kaitannya di situ. Jadi dia cuma menggunakan pemikiran saja, perkiraan saja. Tidak mendapatkan pengetahuan melalui eksperimen, cuma melalui pemikiran saja, berandai-andai. Itu yang dimaksud dengan filsafat ilmu pengetahuan yang ditanyakan oleh Pak Nento. Terus yang nomor 1 oleh Pak Hendro Nento, bagaimana makna yang dimaksud itu sangat luas dalam pengetahuan yang ditanyakan oleh Pak Hendro. Apa Ibu Ulfa akan menjawabnya atau saya kasih kesempatan sama Ibu Ulfa, nanti saya akan menambahkan. Ditanyakan bagaimana makna yang dimaksud dalam epistemologi. Sedangkan epistemologi itu sangat luas, Ibu Ulfa. Jadi menurut Ibu Ulfa bagaimana maknanya? Makna oleh Ibu Ulfa saya rasa sudah cukup saja. Masih ada pertanyaan berikut? Kami sampaikan, mungkin Ibu Linda, ya silakan Ibu Linda. Ibu Linda. Apa? Bagaimana? Terus kedua, cuma itu? Ibu Ulfa mungkin bisa menjawab. Saya akan menjawab kalau seandainya Ibu Ulfa belum. Saya kasih kesempatan sama Ibu Ulfa. Dalam bagaimana peranan dalam epistemologi dalam dunia pendidikan agama. Dalam pendidikan agama. Ya.
Mhm. Saya tambahin sedikit, bisa? Ini yang seperti jelaskan salah satu contoh yang dijelaskan oleh Ibu itu salah satu contoh yang ada kaitan dengan dunia pendidikan agama. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini dengan hubungan dengan epistemologi dalam yang ada kaitannya dengan agama, ya tentu ini ada kaitannya dengan rasionalisme. Jadi suatu tujuan yang sudah bisa diterima dengan akal manusia, apakah akurat kebenarannya atau tidak mengenai kehidupan yang terjadi sekarang ini seperti yang disebutkan oleh Ibu Ulfa mengenai virus. Apakah kebenaran mengenai itu larangan untuk beribadah itu sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga itu pengetahuan yang harus kita perlu kaji lebih dalam lagi biar bisa diterima oleh biar bisa diterima dalam kehidupan manusia supaya tidak bisa berpersepsi atau bisa menimbulkan masalah-masalah dalam bidang agama, misalnya apakah benar tidak ini larangan-larangan ini, apakah kritikan-kritikan ini yang seperti yang terjadi dalam sekarang ini antara pemerintah dengan masyarakat mengenai larangan-larangan. Jadi kita harus mendalami pengetahuan mengenai informasi tentang yang terjadi dalam kehidupan yang terjadi sekarang ini. Seperti itu. Jadi kita menggunakan aliran yang tadi saya sebutkan epistemologi itu yang ada kaitannya dengan rasionalisme. Jadi kita bisa menerima informasi itu dengan kita manusia dan bisa dapat diterima sehingga tidak menimbulkan kritikan-kritikan atau permasalahan-permasalahan perbedaan pendapat. Seperti itu. Bisa diterima Ibu Linda? Iya saja. Oke, bisa diterima Ibu Linda. Oke, saya kasih kesempatan Pak Endro akan memberikan saran atau pendapat atau pertanyaan. Kami silakan Pak Endro Habibi. Pak ya. Itu matikan TV-nya. Iya, matikan. Ya.
Oke, saya kasih kesempatan mungkin Habibi. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada suara, iya. Tidak ada, tidak kasih keras. Maaf, di tidak kedengaran, Bu, tidak kedengaran. Hah? Tidak suara. Tidak ada. Tidak ada. Ibu bisa transfer apa yang dimaksud tadi itu? Ayo, coba Pak Rifan kasih keras apa yang dimaksud Pak Hendro. Berarti sama, Ji. Pak, Pak Hendro, Pak Hendro. Oh, ya, ya, ya.
Nih, ya, makasih. Eh, saya, oh, ada, ya, Olivia, oke. Olivia, ya, silakan. Mhm. Untuk institusionisme, ya, oke, terus? Ya, ya, ya. Hmm? Ya, ya, terima kasih. Oke, saya coba. Ibu, ya, hilang ya? Iya, saya coba dari Pak Hendro ditanyakan apa yang sudah eh, apa hubungan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam pandemi ini yang kita lakukan sekarang ini ya dengan melalui aplikasi. Apa perilaku manusia? Oh, oke. Baik, saya coba jawab. Apa Ibu Ulfa akan jawab dulu? Nanti saya tambahkan, Ibu Ulfa. Ibu Ulfa ada? Sudah hilang? Oke, saya coba jawab. Perilaku manusia, ya. Oke, oke. Perilaku manusia dalam, ya, baik, perilaku manusia, pengaruhnya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dengan menggunakan aplikasi ini tentu sangat berpengaruh di dalam epistemologi. Nah, dengan adanya pembatasan PSBB dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya tentu sangat berpengaruh sekali. Karena kalau tidak menggunakan aplikasi atau seperti yang kita lakukan sekarang ini di dalam dunia pendidikan, ya di sini kita diberikan larangan atau PSBB untuk berinteraksi langsung dengan manusia untuk mencegah terjadinya mata rantai virus yang kita rasakan ini. Jadi ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita dengan menggunakan aplikasi. Selain sangat bermanfaat bagi kita, bisa terhindar dari keadaan seperti sekarang ini dengan keadaan yang ada terjadi ini tentang terjangkitnya virus. Jadi ini aplikasi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga bisa dapat memutuskan mata rantai virus. Jadi ini pengetahuan yang ada kaitan dengan epistemologi di dunia teknologi. Seperti itu, Pak Endo. Apa Pak Endo bisa terima? Mungkin Ibu Ulfa akan tambahkan. Ibu Ulfa di mana? Ibu Ulfa menghilang ya? Ibu, Ibu Ulfa? Oh, Ibu Olivia ditanyakan aliran institusionisme. Ya, jadi yang ditanyakan oleh Ibu Olivia, bagaimana bisa disebut sebagai
sumber pengetahuan. Nah, di sini kalau kita tidak menggunakan ini sebagai suatu pengetahuan, tentu tidak adanya aliran-aliran yang ada dalam epistemologi. Nah, di situ ada 6 aliran, termasuk salah satunya intuisionisme. Itu yang kita dapatkan dalam suatu pengetahuan yang kita peroleh dari pembuatan makalah ini. Jadi di sini sampai bisa dikatakan sebagai pengetahuan, yaitu kita menggunakan sebagai indera kita sebagai manusia. Meskipun manusia itu memiliki keterbatasan indera, jadi itu tetap dikatakan sebagai pengetahuan. Yang pasti akan ada kaitannya dengan beberapa aliran-aliran rasionalisme, empirisme dan sebagainya. Itu pasti berpengaruh. Makanya kita menggunakan sebagai indera. Kalau kita tidak menggunakan contoh salah satu eksperimen, atau kita tidak menggunakan, misalnya kita ingin mengetahui pengetahuan, misalnya, oh hari ini akan hujan. Kita melihat tentu ada hubungannya dengan eksperimen kita atau rasionalisme kita, itu ada hubungannya dengan 6 aliran yang saya sebutkan tadi dan saya jelaskan. Kita menggunakan indera. Oh, berarti langit sudah mulai gelap. Oh, pasti akan turun hujan. Itulah salah satu pengetahuan yang digunakan dalam epistemologi di dalam institusionalisme, yaitu indera. Terus yang nomor 2, bagaimana sikap institusionalisme yang salah. Nah, ini adanya institusionalisme yang salah ini, pikiran kita yang salah ini, indera kita ini, ya tentu akan terjadi beberapa permasalahan-permasalahan dalam suatu pengetahuan yang menyangkut epistemologi yang sangat luas. Yaitu sehingga di situ ada kaitannya juga lagi dengan beberapa aliran di situ, ada empirisme, rasionalisme, positisme dan sebagainya. Di situ kita akan muncul beberapa 6 aliran itu yang tidak bisa saya sebutkan lagi di dalam sangat luas. Dengan adanya institusionalisme yang salah ini, jadi kita bisa menggunakan alat ukur seperti mungkin kita menggunakan teknologi yang canggih, seperti kita bisa dapat mengukur, oh suhu di ini akan turun hujan atau akan terjadi tsunami atau akan terjadi, itu tetap akan berperan alat ukur atau pengembangan teknologi, sehingga kita tidak akan mengalami institusionalisme yang salah. Makanya kita menggunakan beberapa aliran di situ, yang salah satunya ada semua berkaitan, dan salah satunya itu adalah menggunakan empirisme, yaitu dengan beberapa macam alat ukur yang bisa menyelesaikan beberapa permasalahan supaya tidak akan terjadi kekeliruan antara persepsi si A, si B, si C terjadi, dan akan mendapatkan pengetahuan yang tepat seperti itu, Ibu Olive. Mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Ulfa, silakan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya dari Ibu Olivia. Pertanyaannya dari Ibu Olivia, nomor 1, bagaimana bisa disebut dengan sumber pengetahuan yang menyangkut institusionalisme, itu di aliran-aliran itu, coba kau buka nanti. Bagaimana bisa dikatakan suatu pengetahuan dalam institusionalisme, itu yang nomor 1-nya pertanyaannya. Terus nomor 2, bagaimana kalau institusionalisme yang kita gunakan itu salah, artinya kekeliruan dalam pemikiran kita, dalam suatu pengetahuan. Itu yang dimaksud oleh Ibu Olive. Silakan Ibu Ulfa. Saya sudah jelaskan, mungkin Ibu Ulfa akan menambahkan. Silakan. Bisa menambahkan. Iya. Bisa dikatakan pengetahuan.
kedua, ditanyakan bagaimana institusionalisme itu sebagai pengetahuan yang salah, kekeliruan yang salah dengan menggunakan indera itu. Salah persis begitu. Pemikiran. Oh iya, terima kasih. Apa Ibu Olive sudah bisa menerima dari jawaban kami? Atau mungkin Pak Arzin bisa menambahkan? Pak Arzin kayaknya sudah masuk, tapi tiada video mukanya. Pak Arzin? Oh, lagi sedang rapat. Oke, Ibu Olive bisa menerima dengan jawaban kami? Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu dosen, silakan Bu. And itu Hairul. Pak Hairul Bu. Oh iya, Pak Hairul. Saran.